Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bersyafaat bagi semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 2. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Yesaya 53 ayat 12 menggunakan kata bersyafaat, berdoa untuk pemberontak-pemberontak, yakni sebuah peperangan rohani atau perlawanan terhadap kuasa lain yang menghalangi kita memenuhi tujuan Tuhan. Pengertian lain dalam Perjanjian Baru adalah bertemu atas nama atau demi seseorang, yang berarti menjangkau dan berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan orang lain. Jadi, bersyafaat adalah sebuah peperangan rohani yang membutuhkan kekuatan ekstra untuk melakukannya. Doa syafaat merupakan bagian dari strategi penjangkauan. Gereja di Efesus menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari luar berupa pengajaran sesat, pasal 1 ayat 3-11, dan dari dalam berupa penyakit bersilat kata dan cinta uang, pasal 6 ayat 2b-10. Hal ini menjadi alasan bagi Rasul Paulus memberikan nasihat agar jemaat menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Cara untuk menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar jemaat adalah gereja harus bersyafaat. Perenungan ini membawa kita mengerti lebih dalam mengenai syafaat. 1. Apa sasaran bersyafaat? Ayat 1-4. Berdoa bagi semua orang dan bagi mereka yang memegang kuasa pemerintah adalah sasaran yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ayat 3. Alasan berdoa bagi semua orang adalah karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ayat 4. Bersyafaat adalah berdoa demi keselamatan orang yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam konteks ini, raja-raja adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dan menjadi musuh kekristenan atau penganiaya jemaat. Lalu mengapa bersyafaat untuk mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintah. Tidak boleh bersekongkol untuk melawan pemerintah, tetapi mendoakannya untuk kehidupan bersama yang tenang dan tentram, dengan tetap menjaga kehidupan saleh dan penuh hormat. 2. Siapa yang bersyafaat? Ayat 5-ayat 7. Kristus digambarkan dalam Perjanjian Baru sebagai pendoa syafaat utama. Dan karena itu setiap pribadi dapat bersyafaat dengan mendasarkan doanya di dalam nama Yesus, Sang Pengantara. Yesus menjembatani jurang pemisah antara kita dan Allah dengan kematiannya di kayu salib, ditandai dengan tirai bait Allah yang terbelah sebagai titik awal terbukanya relasi secara langsung antara Allah dan manusia. Karena perantaraan Yesus, kita sekarang dapat menaikkan syafaat. Bersyafaat bukan tentang karunia, tetapi mengenai tanggung jawab orang percaya. Semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Dengan alasan bahwa kita dapat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena ada orang yang telah terlebih dahulu berseru kepada Tuhan memohon untuk keselamatan kita. 3. Bagaimana cara untuk bersyafaat? Ayat 8. Cara bersyafaat adalah pertama, dapat dilakukan di mana saja. Istilah di mana-mana berarti bersyafaat tidak hanya terbatas pada satu tempat saja, tetapi di mana saja. Tidak ada tempat yang salah untuk berdoa, atau tidak ada satu tempat yang lebih berkenan kepada Allah dibanding dengan tempat lain. Kedua, dilakukan dengan tangan yang suci. Allah berkenan kepada tangan yang suci atau tangan yang bersih dari kecemaran dosa. Dalam arti seorang pendoa syafaat terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memohon penyucian agar layak melayani melalui doa. Ketiga, dilakukan dalam kasih. Bersyafaat adalah bukti kasih kita kepada sesama.
dengan berdoa tanpa marah dan tanpa perselisihan. Berdoa dengan belas kasihan demi keselamatan jiwanya. Sahabat Iktus, syafaat bukan berdoa untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk semua orang. Syafaat yang tidak dikaitkan dengan penyelamatan jiwa-jiwa bagaikan anak panah yang dilepaskan tanpa sasaran. Bersyafaat adalah pekerjaan persiapan, sebuah bajak yang menghancurkan tanah untuk ditabur dan akhirnya dipanen. Semua orang telah berbuat dosa dan memiliki hati yang keras. Karena itu, perlu bersyafaat agar hati mereka yang keras dilembutkan untuk menerima Injil dan meresponi berita keselamatan yang telah disampaikan. Bersyafaat bukan hanya tanggung jawab beberapa orang sebagai pendoa, tetapi saya yang telah diselamatkan. Saya akan terus bersyafaat untuk sahabat saya, saudara saya, rekan kerja saya, bahkan semua orang dari segala suku bangsa agar terbuka terhadap Injil. Saya pun tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk aparat pemerintah, presiden, wakil presiden, dan para menteri agar diberi hikmat menjalani pemerintahan Indonesia dengan bijaksana hingga tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dengan alasan apa saya menaikkan doa syafaat saya? Apa yang menjadi sasaran saya dalam bersyafaat? Bagaimana agar syafaat saya berkenan kepada Allah? Ya Tuhan Yesus, saya telah diselamatkan. Karena itu saya akan terus bersyafaat untuk semua orang agar menerima keselamatan di dalam-Mu Yesus, sebagaimana Engkau kehendaki. Biarlah saya bersyafaat dengan menjaga kekudusan hidup dan tinggal di dalam kasih, sehingga syafaat ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Kerinduan saya adalah menyaksikan hujan pertobatan terjadi di negeri ini, bahkan dunia ini. Hati keras menjadi lembut karena gereja Tuhan bersyafaat dengan kesungguhan hati. Amin. Penginjilan tanpa bersyafaat seperti motor tanpa mesin. Bersyafaat tanpa tujuan penginjilan seperti bermain sepak bola tanpa gawang. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang